Nah, ketika ini udah mulai mendung, Jimmy masih penasaran karena waktu belum menunjukkan atau cuaca di situ masih belum yang hujan sederas-derasnya. Pas makin lama dideketin, ternyata Jimmy benar-benar kaget dengan kelakuan para pendaki tersebut. Ada satu pasangan di mana itu sedang melakukan begini, cuy. Jimmy itu astagfirullahaladzim, dan suara istighfarnya itu sampai kedengaran sama mereka berdua. Mereka berdua langsung nengok dong. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal ngebawain cerita tentang pesta seks di atas gunung nih guys. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan jangan lupa nih guys, biar gua makin semangat, jangan lupa subscribe gua biar cepet 100.000 ya. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi guys. Oh iya guys, sebelum masuk ke ceritanya gue mau ngasih saran ya. Bentar lagi kan HUT RI kemerdekaan 17 Agustus dan biasanya ada beberapa gunung yang dibuka. Gue nyaranin kalau misalkan kalian pernah ngikut ngikut pengibaran bendera, udahlah cukup sekali seumur hidup udah pernah. Tapi kalau belum ya silahkan sih. Tapi lebih baiknya gue menyarankan tidak untuk mengikuti. Kenapa? Gue bukan melarang ya, tapi lebih ke lu kalau mau pengibaran mendingan di bawah aja deh, jangan di gunung. Karena beresiko guys. Sumpah beresiko banget. Gua selaku yang sering naik gunung aja gue menghindari naik gunung di tanggal 17. Lebih baik lu kalau mau hormat itu ya di bawah-bawah aja gitu kan. Nggak usah yang namanya ke gunung. Karena apalagi kalau kalian cuman ikut FOMO-FOMO doang kan, tanpa persiapan, gunung udah pasti macet, meledak dan sebagainya. Jadi gue menyarankan untuk tidak naik di tanggal 17. Gue kasih saran aja gitu kan. Dan oke, kita akan langsung ke ceritanya. Kalian sebelumnya pernah tahu kan cerita Jimmy itu, ada satu cerita namanya tokohnya itu Jimmy gitu kan. Dan ini juga cerita dari Jimmy lagi. Pada saat itu cerita ini dimulai dari Jimmy yang lagi asik-asik ngopi pada masa libur kerja. Dimana dia lagi ngopi di kontrakannya nih pagi-pagi kan sambil makan gorengan. Libur kerja ngapain ya? Tiba-tiba langsung tercetus kayak naik gunung kali ya. Kayaknya naik gunung enak nih. Karena ya kalau untuk gunung jauh sih nggak mungkin kan. Jadi pada saat itu kan hari Sabtu. Jadi kalau misalkan jauh nggak mungkin juga. Jadi memang ada gunung yang dekat dari kosannya lah. Mungkin bisa ditempuh sekitaran 2-3 jaman. Ya gunung itu adalah Gunung Salak coy. Nah akhirnya dia memutuskan kayak naik gunung kali ya. Wah seru nih. Dadakan coy, bener-bener kayak random. Ya nggak jauh beda lah kayak gue kalau tiba-tiba pengen naik gunung atau main kali ya ke Bandung gitu kan, OTW. Mau ke Curug kali ya, OTW aja. Pokoknya last minute dadakan langsung berangkat gitu kan. Begitu juga Jimmy. Akhirnya ada tuh, wah ya udah deh. Prepare tuh dia tuh, prepare tak. Udah semua kan, karena memang Jimmy ini seorang pendaki dan bukan cuma sekali 2 kali dia udah naik gunung. Dan Jimmy juga sering banget namanya bantuin tim SAR lah untuk evakuasi dan sebagainya. Jadi masalah perihal survival di gunung udah jangan ditanya lagi. Kita anggaplah Jimmy ini seorang pendaki senior coy.
Singkatnya, Jimmy udah prepare dan Jimmy pun udah memutuskan untuk simple aja, makan mie aman lah. Dan Jimmy pun tidak akan mau naik yang namanya ke puncak, ya tipis-tipis. Jadi kalau memang diharuskan ke puncak ya ke puncak, kalau nggak pun ya udah dia cuma nyantai doang. Dan memang barang-barang yang dibawa itu simple banget Jimmy itu. Singkatnya dia pergi dan sampailah di base camp. Dia langsung ngurus-ngurus registrasi. Di awal pendakian dia sedikit heran. Memang Gunung Salak ini terkenal dengan tingkat intensitas hujannya yang lumayan cukup deras. Dan kita tahu juga bahwa Gunung Salak ini terletak di daerah Kabupaten Bogor dan Sukabumi ya. Di daerah itu, dan kita tahu bahwa Bogor itu adalah punya julukan kota hujan yang dimana sering hujan walaupun pada saat musim kemarau. Nah tapi ada sebuah keanehan di mana kok langitnya benar-benar gelap. Pada saat itu ketika sampai di Gunung Salak ini, Jimmy ini udah ngerasa bahwa gelap banget, udah kayak mau hujan sederas-derasnya nih, kayak langit itu mau tumpah begitu aja. Padahal pada saat itu adalah musim kemarau. Tapi Jimmy ya udahlah, namanya di gunung gitu kan, hujan-hujanan biasa. Akhirnya dia meneruskan perjalanan dan naiklah pada saat itu kan. Sampailah dia di pintu rimba. Jimmy nggak tahu ada berapa pendaki yang naik, ada berapa orang yang mulai turun. Tapi dia nggak terlalu memusingkan karena Jimmy pun nggak peduli. Mau ada yang naik, mau dia sendirian, nggak. Dia tetap gas terus dan nggak punya rasa takut sama sekali. Dia di awal mulai pendakian, tiba-tiba ada laki-laki parubaya yang turun. Bisa dikatakan ini adalah Akamsi. Akamsi ini memperingati, sebaiknya kamu mendingan gak usah naik. Karena kalau kamu naik, nanti kamu akan terlibat sesuatu hal yang memang bukan jadi masalah kamu. Dan sebaiknya kamu mengurungkan pendakian kamu. Loh, maksudnya gimana Pak? Bapak itu langsung kayak tarik napas dan gak ngomong sepatah kata pun, tapi karena memang gak dijelaskan, Jim ini bilang, wah tenang Pak, saya kesini udah beberapa kali lagian. Saya nggak bawa apa-apa nih Pak. Ya cuman makanan dan saya juga nggak punya tujuan pesugihan lah, nyari barang lah. Bapak itu cuman tarik napas dan percaya. Jadi seolah-olah kayak ngomong, saya percaya kamu nggak punya tujuan jahat apapun di gunung ini. Tapi sambil nengok atau ngelirik ke atas tuh, tapi mereka yang sudah di atas sepertinya akan mengalami kejadian sesuatu hal yang bisa dibilang akan merenggut nyawa mereka. Jimmy seketika kaget tuh, seolah kayak kok bisa. Bapak ini tuh cuman bilang, kalau memang kamu ingin terus memaksakan tetap naik ke atas, Bapak cuman berpesan, kamu hati-hati dan jangan sampai terlibat. Jika memang kamu merasa bahwa ada sesuatu hal yang ganjil, jangan lupa tentang keimanan kamu dan terus banyak-banyak berdoa. Dan Bapak itu pun langsung berpamitan. Seketika omongan dari Bapak itu benar-benar terngiang di otak dari Jimmy ini. Apa sih maksudnya? Dan ada kejadian apa di atas? Jimmy nggak terlalu menghiraukan awalnya, tapi tetap aja kepikiran kan. Akhirnya Jimmy kayak ngerasa yakin bahwa di atas berarti ada pendaki lain. Tapi memang tujuan mereka ngapain ke gunung? Ah bodo amat deh. Kalau memang sekiranya ada yang aneh-aneh, gue bakalan turun. Akhirnya terus kan. Jadi ketika Jimmy ini naik, awan ini memang mendung, memang gelap. Seolah udah kayak sore. Buat kalian yang udah pernah ke Gunung Salak, kalian pasti tahu ketika kondisi Gunung Salak walaupun siang itu udah seperti mau maghrib. Kalian udah pasti yang sering ke Salak itu pernah ngalami kejadian kayak begitu. Dan itu hal yang wajar sebetulnya. Pos demi pos akhirnya Jimmy ini udah bisa ngelewatin tuh cuy. Dan memang nggak ada yang namanya ketemu sama pendaki. Entah itu pendaki turun ataupun naik. Bahkan di salah satu pos Jimmy ini sempat ngeres itu lumayan cukup lama. Tapi memang benar, pada saat itu nggak ada satu pendaki pun yang ngebalap. Tapi ya udahlah, kalau memang nggak ada ya bodo amat. Singkat ceritanya, Jimmy ini sampailah di area camp. Ketika sampai di area camp, dia ini benar-benar kaget. Dimana? Jadi area camp yang dituju itu udah di puncak lah ya guys ya. Karena kalian tahu lah Gunung Salak itu kayak gimana kan. Jadi nggak jauh dari area camp, ini puncak gitu, nggak terlalu jauh. Sampailah dia di area camp. Ketika sampai di area camp, memang di situ ada sekitaran 3 tenda. Oh, ternyata ada. Tapi Jimmy ini nggak mengkaitkan dengan perihal kejadian yang sebelumnya. Dan di situ pun Jimmy sempat curi pandang ke 3 tenda tersebut, di mana
Jimmy itu pada saat itu nggak punya pikiran aneh-aneh atau negatif atau iri. Bukan iri sih, lebih ke wah ini pendaki gak bener gitu. Nggak ada. Justru Jimmy pada saat itu ngerasa iri dengan ketiga tenda yang di sini cuy. Karena di situ tuh pasangan cuy, satu cewek satu cowok, jadi ada 3 pasangan kan di situ, yang dimana mereka lagi mesra-mesraan. Ya kayak zaman sekarang lah ya, pendaki-pendaki pada keuannya. Memang Jimmy pun merasa bahwa tindakan mereka terlalu berlebihan ketika bermesraan di atas gunung. Cuman Jimmy juga nggak punya bisa dibilang nggak punya keharusan untuk menegur mereka. Atau bisa dibilang ya siapa tahu mereka udah nikah, pikiran Jimmy pada saat itu. Tapi Jimmy ini cuma berpikir anjir kapan ya gue bisa kayak uwu begitu. Nah ternyata si para pendaki ini seolah kayak sadar bahwa mereka ini sedang diperhatikan sama Jimmy. Pendaki itu sempat ngelirik dan memasang muka yang agak kurang menyenangkan atau ngerasa kayak lu ngapain sih ngeliatin gitu kan. Akhirnya mereka tuh agak melipir sedikit ke balik tenda lah. Dan di situ pun Jimmy kayak ngerasa nggak enak kan, akhirnya dia nunduk. Dan dia tuh karena memang untuk jaga-jaga supaya takut turun hujan, dia tuh ngedirin flysheet lah supaya lebih aman dan safety kan. Ya karena memang bekalnya cuma mie, kopi, ya minum-minuman hangat dan cemilan, akhirnya dia cuma bikin mie pada saat itu cuy. Bikin mie, udah selesai bikin mie dia ngerokok lah. Dan dia pun sempat ngebentangin yang namanya hamok cuy, ayunan kan, ngebentangin hamok, terus dia ngopi itu di ayunan sambil ngelamun-ngelamun. Tanpa kerasa tiba-tiba Jimmy ini kebangun dari gara-gara waktu memang sudah menunjukkan mulai maghrib. Tapi yang dia bikin kaget itu gara-gara kebangun kok tiba-tiba ada tetesan air yang dimana sepertinya akan turun hujan. Dan geluduk pun emang udah riuh banget pada saat itu. Memang bukan petir ya, tapi kayak kalian tau lah geluduknya kayak gimana suaranya. Nah ketika geluduk gini udah mulai merasa der-deran nih, Jimmy langsung buru-buru beres-beres lah. Memang hujannya ini belum gerimis cuy, jadi kayak cuman tes satu, masih slow nih hujannya, masih slow. Dan Jimmy pun sempat ngelirik bahwa yang ada di tenda ini seolah kayak wah nggak ada nih gitu kan. Mungkin mereka istirahat atau gimana nggak tahu lah. Akhirnya Jimmy beres-beres karena udah mulai merasa maghrib juga. Terus dia juga buat penampungan di mana siapa tahu bermanfaat airnya dan nanti bisa dipakai wudhu dan sebagainya gitu kan. Nah karena memang takut tiba-tiba hujan, Jimmy ini memutuskan lah untuk pengen pipis dulu karena dia kan nanti akan sholat maghrib. Kalau memang bisa di luar ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah di dalam aja gitu kan, dalam tenda. Dia tuh cobalah pipis dulu, nyari lokasi dan tempat yang enak. Nah akhirnya dia pipis, tapi ketika dia mau pipis, dia ini kayak ngerasa, itu apa ya? Kok ada yang gerak-gerak? Ada sebuah keanehan dari situasi kondisi itu. Merasa penasaran dan tertantang kan. Ya Jimmy ini kan bukan tipikal pendaki yang penakut, justru ngerasa penasaran apa sih? Kok ada pohon goyang-goyang gitu kan? Udah bukan mobil goyang atau tenda goyang lagi, tapi pohon goyang nih cuy. Dan samar-samar memang kedengeran ada sebuah desahan-desahan yang memang bikin merinding si Jimmy. Anjir, apa nih? Kok bisa-bisanya gitu kan? Nah, tanpa disadar, suasana di situ berubah mendadak jadi gelap. Gelapnya nggak normal menurut pengakuan Jimmy. Jimmy pun langsung lihat, anjir, kok tiba-tiba gelap? Mendungnya tuh bener-bener beda banget. Nah ketika ini udah mulai mendung, Jimmy masih penasaran karena waktu belum menunjukkan atau cuaca di situ masih belum yang hujan sederas-derasnya. Pas makin lama dideketin, ternyata Jimmy benar-benar kaget dengan kelakuan para pendaki tersebut. Ada satu pasangan di mana itu sedang melakukan begini cuy. Jimmy itu astagfirullahaladzim, dan suara istighfarnya itu sampai kedengaran sama mereka berdua. Mereka berdua langsung nengok dong. Cek. Mereka saling bertatap-tatapan. Tapi cuy, ini adalah kejadian yang di luar nalar Jimmy. Gimana? Ketika mereka saling bertatapan, seketika petir dari atas itu nyamber. Dan itu langsung kena dua pasangan tersebut. Yes. Jimmy benar-benar kaget. Astagfirullahaladzim. Dan seketika
Dua pendaki itu langsung kejang-kejang, langsung pelojotan. Cek. Gak tahu tuh apa yang terjadi sama mereka. Jimmy pun langsung panik. Gara-gara kilatan dari petir itu benar-benar menyala bangku. Jimmy langsung kocar-kacir lari dong pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Jimmy itu pengen ngelaporin sama teman-temannya yang ada di sana. Tapi ketika udah mulai memasuki tenda atau ke area tenda, Jimmy seketika punya firasat atau hawa yang agak kurang menyenangkan. Seolah kok ada yang beda ya. Apa ini yang terjadi? Dan ada pertanda. Dan ternyata ketika mau nyamperin ke tenda itu, Jimmy ini benar-benar dikagetin dengan yang namanya hujan mendadak deras. Dan Jimmy seketika langsung mengurungkan untuk ngasih tahu temennya. Jadi langsung masuk ke tenda tuh, tes. Nah ketika langsung masuk ke tenda, Jimmy langsung ngelamun. Bener-bener ngelamun, gak tahu tuh gimana caranya untuk ngelaporin kejadian ini. Dan itu pun bener-bener kayak urgent banget kan, dan harus segera dikasih tahu ke mereka semua. Dan di situ pun akhirnya Jimmy ini ngelaporin lah. Dan kayak ya udahlah bodo amat, gue pakai jas hujan deh daripada kenapa-napa. Dan ternyata Jimmy ini langsung ketika kayak bang, karena di luar itu hujan kan, deras banget. Jadi soalnya kayak nggak kedengeran kali ya, bang. Dan memang ketika di dalam tenda itu kelihatan jelas cuy, maksudnya siluet ada manusia itu kelihatan jelas. Dan mereka itu seolah nggak denger di dalam, jadi kayak ngerasa kesel. Akhirnya Jimmy ini, anjir hujan nih kesel ya, nggak dengar kali ya, pada budek kali kan. Dibuka lah pelan. Dan benar-benar kaget. Ternyata dua pendaki yang ada di dalam pun melakukan hal yang sama. Astagfirullahaladzim, lu pada ya ngapain lu digini-gini di gunung? Dan di situ pun Jimmy ini langsung benar-benar murka dan kesel. Lu udah kelar apa enggak lu? Lu bakal gue laporin ke bawah karena lu udah ngelakuin kayak gini. Gila kali ya, temen lu udah mati sambar petir. Dan mereka itu kayak langsung pucat dan seketika nyelesain kan, dan kayak nggak tahu lah. Jimmy ini langsung cabut dan nggak peduli lagi dengan para pendaki itu. Jimmy masuk ke dalam tenda dan benar-benar geleng-geleng kepala. Bahkan Jimmy ini udah bilang kalau misalkan ini nggak hujan, gue bakalan turun pada saat ini juga dan ngelaporin kejadian ini juga. Dan entah apa yang terjadi sama mereka. Dan Jimmy ini udah masa bodoh, tapi benar-benar pada saat itu cuacanya benar-benar hujan deras-derasnya, seolah bahwa air di atas gunung atau air hujan ini benar-benar kayak ditumpahin. Jimmy cuma bisa ngeliatin kan. Dan karena menunjukkan udah maghrib, akhirnya Jimmy mau nggak mau, ya udah dia tuh sholat dalam tenda. Dan ketika udah selesai dia tuh terus ngeliatin ke tenda-tenda mereka. Dan betapa terkejutnya dia ngelihat satu tenda, di mana satu tenda itu ke bawah air cuy. Area tenda mereka itu jauh banget sama yang namanya jurang. Jadi di tengah-tengah lah, walaupun memang sisi kirinya itu ada jurang. Itu jauh banget dan sepi banget. Dan di situ pun Jimmy ini kaget gara-gara satu tenda itu benar-benar ke bawah air. Padahal airnya bisa dibilang ya enggak yang banjir sampai sedengkul atau ya nggak sampai tinggi lah. Itu airnya benar-benar kayak jalan gitu aja. Dan ngebuat tenda itu jatuh. Dan seolah ketika tenda itu jatuh, Jimmy ini kayak ngedengar teriakan gitu kan. Teriakan orang kayak teriak. Jimmy benar-benar pucat. Astagfirullahaladzim, semoga gue salah dengar. Dan Jimmy ketika ngelihat dua kejadian itu benar-benar pikirannya itu udah kalang kabut. Dan wah udah nggak beres nih. Tapi apa benar ya dua pendaki itu kesambar petir dan yang satu jatuh ke jurang? Ya Allah, ini gimana ya? Dan seketika angin pun kencang banget. Bahkan tenda Jimmy pun flysheetnya itu sampai lepas. Jimmy karena ngerasa khawatir pun akhirnya dia langsung nutupin sleting. Dan di dalam ini cuma bisa berdoa sambil zikir aja. Semoga di luar atau angin yang nimpah area puncak ini bisa cepat selesai. Karena badannya itu benar-benar deras banget. Entah berapa jam Jimmy berada di dalam tenda, karena memang berjam-jam tuh cuy. Dan di luar pun gak ada suara manusia, melainkan cuma ada suara angin, suara hujan, udah begitu aja, gak ada suara yang lain-lainnya. Dan karena waktu udah menunjukkan malam juga, akhirnya Jimmy memutuskan untuk sholat isya. Lanjut sholat isya. Setelah selesai sholat isya,
Badai masih berlalu. Sesekali Jimmy ini selalu ngintip. Cek, cek, ngit. Dan ketika ngintip itu benar-benar gak ada redanya cuy. Jadi kayak aduh, benar-benar ya nih badai. Jimmy udah punya pikiran, apa jangan-jangan ini gara-gara ulah pendaki mereka, atau gara-gara ulah dari kelakuan para pendaki ini. Singkatnya, Jimmy ini udah ngerasa nggak terlalu nyaman lah. Akhirnya dia coba tidur. Bodo amat lah sama pendaki itu dan bodo amat dengan cuaca di sini. Dan Jimmy pede bahwa tendanya ini harusnya safety dan aman. Dan ini coba menjemin mata. Dan singkat cerita, Jimmy ini ngedengar ketika dia udah mulai lelap tidur, mungkin udah sekitar sejam 2 jam, dia ini ngedengar suara rintihan teriakan minta tolong dari suara perempuan. Jimmy langsung bangun. Astagfirullahaladzim, itu siapa ya? Jimmy langsung pakai headlamp dan langsung nyalain. Tek. Wah, kayaknya hujannya udah reda, badannya juga udah reda. Itu siapa ya? Coba deh gue cek bentaran. Langsung ngebuka sleting. Set. Ketika ngebuka sleting, suara teriakan minta tolong ini memang masih ada. Tapi ketika ngeliat ke depan, Jimmy bener-bener kaget. Yang awalnya kan ada 3 tenda. Terus 1 tenda ini ke bawah air. Tapi ketika harusnya masih ada 2 tenda dong. Dan ternyata ketika dilihat 3 tenda ini benar-benar gak ada sama sekali. Loh, kok 3 tenda ini 2 tenda lagi gak ada? Kemana mereka? Astagfirullahaladzim. Dan Jimmy langsung buru-buru keluar dong. Pada saat itu keluar. Dan gak ada bekas sama sekali cuy. Entah itu di tendanya atau flysheetnya, itu gak ada sama sekali. Benar-benar gak ada. Jimmy ini nyari sumber suara tersebut. Dan ternyata semakin lama ditelusuri, Jimmy ini ngeliat bahwa memang ada 2 pasang manusia, ya cewek dan cowok, itu lagi ngerangkak dengan kondisi badannya penuh lumpur. Awalnya yang dilihat sama Jimmy itu seperti itu. Karena masih jauh kan samar-samar. Astaga, Jimmy bocah pada kenapa kali ya pada ngerangkak. Karena ngerangkaknya ini di jalur yang memang kayak kemiringannya tuh ya 90 derajat atau 80 derajat lah. Yang memang agak lumayan cukup susah kan. Sedangkan Jimmy pun gak bawa alat-alat yang safety atau seperti tali dan sebagainya pada saat itu. Akhirnya cobalah teriak-teriak ke mereka. Dan lumayan cukup nyamperin ke lumayan titik yang lebih dekat ke mereka ini kan. Kak, sambil ngedip-ngedipin ngasih tanda bahwa di atas ini ada orang. Dan memang benar si orang ini pun kayak, Bang tolong, Bang tolong. Dan satu pun ada suara lagi. Di situ pun cuman suaranya sedikit pelan. Jadi yang suara kencang itu perempuan, yang suara agak pelan itu tapi tangannya tetap kayak ngambain soal kayak minta tolong. Jimmy bingung kan mau nolongin gimana anjir. Kalau gue nolongin ke bawah juga ngerasa ya nggak mungkin. Tapi kalau nggak ditolongin kasihan. Akhirnya modal nekat tuh pada saat itu. Ya udahlah, bismillah aja dah. Dari 1 ke pohon 1, dari 1 ke pohon 1, coba bahkan sesekali sampai kepleset. Bahkan jarak keplesetnya pun ada sekitaran 1 sampai 2 meter. Dan itu pun nggak menyurutkan untuk nolong 2 pendaki itu. Set, ditolongin kan. Dan sampailah di area si 2 pendaki ini cuy. Atau 2 orang yang minta tolong ini. Dan benar-benar kaget. Ketika Jimmy sampai di 2 orang pendaki ini, ternyata 2 pendaki ini dalam kondisi tidak pakai pakaian sehelai pun. Benar-benar, jadi badan mereka itu dipenuhi lumpur. Awalnya kirain cuma pure lumpur, tapi akhirnya dengan susah payah. Jadi si cowok ini udah dalam kondisi yang benar-benar lebih memprihatinkan daripada si cewek ini. Jauh lebih tersiksa atau udah lemes lah. Awalnya nggak terlalu kelihatan pada saat itu kan. Akhirnya dibawa ke atas sampai lah. Dan ketika sampai pun ya begitupun Jimmy, badannya ini benar-benar ya udah penuh lumpur juga pada saat itu. Ya udahlah gimana nanti aja. Akhirnya dibawa dan ditaruhlah di depan tenda. Lu kenapa? Tapi 2 orang ini, terutama si cewek yang masih lumayan cukup sadar ini, dia cuma teriak-teriak, gue pengen pulang, gue nyesel, gue pengen pulang, gue pengen pulang. Gue pengen pulang, gue pengen pulang. Mereka terus ngawasin, gue pengen pulang. Tolong bang, gue pengen pulang. Terus kayak gitu. Lalu kenapa? Lu kenapa? Dan di situ pun akhirnya mau nggak mau Jimmy itu kayak anjir lah, nggak gue tolongin. Gimana gue tolongin juga ngerasa bingung nih, cewek nggak pakai baju gitu kan. Akhirnya udahlah disiram tuh. Jadi dia kan udah nadangin air hujan kan, disiramin, disiramin.
dan benar-benar terkejut ketika jadi kan si cewek ini kayak terus begini kan, jadi kayak tiarap lah, sedangkan si cowoknya pun sama digeletakin tapi dalam kondisi tiarap juga. Dan ketika disiram benar-benar badan dari dua orang ini itu tuh udah apa ya, kulitnya itu ada yang lupa cuy. Bahkan yang awalnya nggak kelihatan darah sedikit pun itu udah kelihatan darah banyak di mana-mana. Jimmy ini cuman kayak astagfirullahaladzim. Dan ngerasa aneh bahwa kok bisa-bisanya dua pendaki ini kok masih sadar. Bahkan dengan luka yang sebegitu parahnya. Sedangkan ada sebuah rintihan dari satu pendaki yang dimana pada saat itu tuh benar-benar kayak udah nggak kedengaran sama sekali tapi tangannya masih kayak, ya Allah, itu benar-benar kasihan. Jimmy akhirnya mutusin lah untuk mau ngevakuasi dua pendaki ini. Tapi bingung, kan dia cuma sendiri kan. Kalau turun bisa cuma bawa satu. Kalau ditinggal satu kemungkinan itu bakalan lewat. Gimana dia tuh mikir cara kan. Akhirnya cobalah buat ya bismillah lah. Dia tuh nyobekin satu baju dia cuy. Baju ganti dia disobekin untuk nutupin beberapa luka. Karena P3K-nya juga iya, cuman begitu-begitu doang cuy. Itu luka udah di mana-mana. Tapi ya namanya berusaha ngasih pertolongan pertama kan nggak ada salahnya. Tolongin, terus dia bingung lagi. Dan dia pun sebenarnya kayak harusnya kalau ada 3 tenda yang tadi itu bisa nolongin kan, bisa ngegeratak, ya makein baju dan sebagainya. Tapi ini nggak ada apa-apa ya, ngerasa bingung aja pada saat itu. Dia tuh langsung diem aja. Jadi si satu perempuan ini cuma ditutupin pakai selimut karena memang nggak dibuka cuy bagian depannya. Dia pun ngerasa iya serba salah pada saat itu. Jadi bener-bener telungkup. Jadi cuma ditutupin pakai sarung doang. Sedangkan si cowoknya pun ditutupin pakai SB-nya. Gimana ini gue ya? Astagfirullahaladzim. Jimmy bener-bener mikir sebenarnya apa sih yang dilakuin sama kalian ini sampai kalian bisa dapetin kejadian kayak gini. Dan kalau memang kalian melakukan suatu hal tindakan, emang kalian gak mikir apa ya, kalau kalian itu bikin tindakan kayak gini di gunung tuh benar-benar berakibat fatal. Astagfirullahaladzim. Di situ pun Jimmy seolah bahwa dirinya itu sedang diawasi, lagi ngelamun dan mikirin cara gimana caranya supaya bisa ngevakuasi dua orang ini dan supaya bisa nyelamatin dua orang ini. Lalu tiba-tiba pandangan Jimmy ini langsung melirik ke salah satu titik di mana di situ pun ada sepasang mata merah menyala lagi natap ke Jimmy. Jimmy langsung baca ayat kursi dan sosok itu pun perlahan ngedeketin Jimmy dan bilang ke sosok Jimmy ini, kamu tidak perlu ikut campur. Mereka semua akan menetap di sini dan jika kamu ikut campur maka kamu akan aku bawa juga. Jimmy pun langsung berdiri dan dia tuh bilang, gue nggak tahu dengan apa yang udah dilakuin sama pendaki ini, dan tolong untuk dua pendaki ini jangan pernah usik dan jangan sekali-sekali kamu bawa mereka berdua. Tapi makhluk ini justru malah makin ngegeram dan kesel. Di situ pun Jimmy langsung baca doa supaya bisa ngusir dari makhluk yang bermata merah ini. Tapi ternyata Jimmy ini kecolongan, di mana satu sosok mungkin sebangsa dari jin yang ada di gunung itu tiba-tiba narik kaki dari si cowok cuy. Dan itu tuh langsung kayak tolong, tolong, tolong gitu kan, teriak-teriak minta tolong. Jimmy langsung nengok kan, astagfirullahaladzim. Dan itu memang ada yang narik, bahkan tarikannya ini sampai ke semak-semak gitu kan. Jimmy ini langsung kayak panik kan, astagfirullahaladzim. Dan dia nggak bisa ngejar cuy karena itu kesemak. Ya nggak mungkin juga kalau harus dikejar kan. Tiba-tiba dia langsung inget ke satu perempuan lagi. Dan satu perempuan itu pun benar-benar dibawa juga, ditarik sekenceng-kencengnya Jimmy ini. Karena ngelihat bahwa si perempuan ini bukan ditarik ke semak, terus diikutin lah. Terus-terusan diikutin. Dan ketika diikutin jejaknya ini udah hilang. Dan ketika jejaknya udah hilang ini ada teriakan minta tolong lagi. Jimmy sempat stres di mana? Dua pendaki tadi kemana ya? Kecil, didemit, kok bisa-bisanya cepat. Dan di situ pun langsung kayak ada teriakan lagi minta tolong, tolong, tolong gitu kan. Jimmy langsung dengar, wah masih ada nih suaranya gitu kan. Langsung disenterin dan ketika disenterin, Jimmy langsung mundur selangkah demi selangkah. Astagfirullahaladzim.
Ternyata teriakan minta tolong itu adalah dari dua pendaki yang sebelumnya Jimmy lihat, yaitu pendaki-pendaki yang tersambar petir. Tapi kali ini dengan kondisi yang masih hidup cuy. Tapi dengan kondisi yang memang ya kondisinya kesambar petir, badannya gosong, di kulit-kulitnya udah ngekelupas. Dan teriakan rintihnya ini bener-bener bikin pilu dan nyeremin. Vibe-nya itu bener-bener wah. Seketika Jimmy itu kayak merinding, semerinding-merindingnya. Jimmy langsung menjauh dari tempat tersebut dan lari sekencang-kencangnya. Di situ pun akhirnya Jimmy langsung masuk ke dalam tenda gara-gara dia pun ketakutan. Dan seketika di situ pun dari sisi tenda seolah kayak ada teriakan minta tolong dari keenam pendaki ini cuy. Tolong, tolong, kami pengen pulang, kami nyesel. Kami pengen pulang, kami nyesel, tolong. Tapi Jimmy pun gak bisa berbuat apa-apa cuy. Karena ya memang mungkin ini adalah perbuatan dari mereka atau keenam pendaki ini. Dan kalaupun harus nolongin mereka, Jimmy ngerasa gak punya kekuatan untuk bisa nolongin mereka. Karena Jimmy tahu setan-setan di gunung ini udah murka, udah marah, dan ini adalah sesuatu hal yang udah telat harus ditolongin. Bahkan Jimmy pun merasa bahwa mereka ini sebenarnya udah nggak ada dari tadi. Atau bisa dibilang ya ketika kondisi hujan pun ya mereka ini udah nggak bernyawa lagi. Mereka ini kayak iya ini adalah gambaran atau sebuah pembelajaran yang dimana untuk Jimmy sendiri memperingati para pendaki yang dimana untuk tidak melakukan seperti itu. Tapi ya udahlah, Jimmy ini cuma bisa di dalam tenda dengan kondisi yang blok-blokan. Walaupun Jimmy tahu di luar itu masih banyak teriakan minta tolong. Bahkan bukan cuma sebatas teriakan minta tolong. Ada sebuah teriakan juga yang dimana seolah kayak nyuruh untuk Jimmy ini keluar. Tapi Jimmy ini karena memang pemuda yang beriman, dia tuh terus-terusan zikir dan terusan zikir aja cuy. Gak memperdulikan dengan suara-suara yang ada di luar. Dan masa bodoh tuh, gak peduli dah gua. Lu mau minta tolong, lu mau teriak, gua gak peduli. Tapi memang selama dia di dalam tenda, selama Jimmy ini gak memutuskan yang namanya zikir, Jimmy ini benar-benar gak diganggu sama sekali dan gak ada serangan fisik. Tanpa sadar, Jimmy pun akhirnya terlelap tidur gara-gara udah kelelahan dan udah depresi atau stres mengalami kejadian tersebut. Singkat ceritanya, pagi pun tiba. Dan itu pun seolah kayak udah menunjukkan subuh kan. Jimmy ini langsung kebangun. Badannya itu benar-benar kayak jir kok tiba-tiba udah kotor. Tapi ya mau gimana lagi. Jimmy pada saat itu pun ngerasa bersalah gara-gara gak bisa yang namanya harus menuntai sholat subuh cuy. Karena ya sekalipun dia bisa, ya bajunya udah nggak ada. Sedangkan punya pakaian lain pun udah dipakai untuk para pendaki yang sebelumnya ditolongin. Jimmy pengen memastikan lagi subuh-subuh dia keluar. Dan memang ketika keluar pun dia masih ngeliat jejak dan bahkan di situ ada bercak-bercak darah. Di situ pun Jimmy kayak astagfirullahaladzim. Ternyata kejadian yang semalam ini benar-benar terjadi. Jimmy pada saat itu pun langsung buru-buru packing, tapi memutuskan untuk turun itu ya ketika udah mulai ya pagi lah atau udah terang seterang-terangnya. Singkatnya ketika udah mulai terang pun Jimmy ini langsung buru-buru bergegas untuk turun dari Gunung Salak dan mau menceritakan tentang kejadian di atas. Di situ pun Jimmy itu kayak jejaknya masih ada dan sebagainya kan. Akhirnya Jimmy ini turun pontang-panting. Sebetulnya udah sempat ngecek beberapa tempat cuy, tapi nggak ada jejaknya. Yang ada jejaknya itu cuman di area ketika pendaki yang ditarik, terus ada bercak darah dan sebagainya. Cuma kayak gitu doang. Udah kan akhirnya dia turun terus ngecek nggak ada dan ngerasa wah kalau misalkan diterusin pun nggak akan bener gitu kan. Jadi ya jadi tindakan yang harus dilakukan ya cuman harus laporan sama pihak base camp. Dia turun sekencang-kencangnya dan ya sekitaran 3 jam dia tuh udah sampai lah karena saking cepatnya gitu kan. Nah ketika udah sampai dia tuh ngelaporin lah tentang kejadian yang ada di atas. Tapi ternyata cuy ketika sampai di bawah atau sampai di base camp bahwa pendaki ini tidak terdaftar di jalur tersebut. Sempat ngerasa aneh kan, apa jangan-jangan dari jalur lain. Jimmy ini bersikukuh untuk ngelaporin tentang kejadian tersebut.
Sampai akhirnya laporan semua itu didapat dan ternyata memang dari jalur manapun itu nggak ada terdeteksi atau nggak ada yang namanya 6 pendaki terdiri dari 3 cewek atau 3 cowok. Dan yang naik kemarin itu cuman pure Jimmy sendiri. Jimmy sebenarnya punya pikiran apa jangan-jangan pendaki ini melalui via jalur ilegal. Karena memang pada saat itu mungkin aja ada pendaki yang lewat jalur ilegal gitu kan. Di situ pun tapi karena memang Jimmy pun punya relasi atau kenalan gitu kan. Akhirnya nelpon salah satu temennya. Tolongin gue dong. Kenapa? Jimmy ini langsung nyerita, pokoknya lu datang dulu deh ke kaki gunung atau ke base camp gitu kan. Akhirnya datang salah satu temennya. Dan memang temennya ini pun bisa dibilang ya lumayan cukup dikenal di kawasan tersebut lah. Dan Jimmy ini nyeritain tentang kejadian semalam. Akhirnya temennya pun mau nggak mau untuk memastikan, akhirnya lanjut lagi lah ke atas. Dan ketika melanjutkan jadi kayak udah tektok karena memang yang ada laporan apapun ya udah mau gimana gitu kan. Ya mereka nggak bisa bertindak juga karena di bawah ini nggak ada yang namanya keterangan ada pendaki 6 orang terdiri dari 3 cewek atau 3 cowok. Di situ pun akhirnya naik dan ketika naik pun ternyata memang benar. Ketika udah naik berdua sama temannya ini benar-benar kaget bahwa di area tenda sebelumnya itu terdapat bercak darah, darahnya pun masih ada gitu kan. Di situ pun temannya itu kayak astagfirullahaladzim, langsung lah. Awalnya sih temannya ini nggak terlalu memperdulikan tentang cerita, jadi kayak ya udahlah, gue cuma nurutin aja dan nggak terlalu kepo. Nah ketika di atas puncak itu langsung lah diceritain tentang kejadiannya. Di situ pun cobalah mereka berdua ini untuk menelusurin, tapi ternyata memang benar. Jadi mulai dari ada yang kesambar petir, ada tenda yang jatuh ke jurang, terus ada yang dibawa, bla 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 gitu kan. Ternyata itu memang nggak ada sama sekali. Bener-bener disusurin, tapi mereka nggak nyusurin sampai ke tengah-tengah hutan ya enggak, tapi cuma sebatas di lingkungan situ doang, nggak terlalu jauh. Nah ketika mau nengok ke bawah juga kayak nggak mungkin nih, tapi luka darah ini masih segar dan masih ada. Sedangkan mereka juga kayak ngerasa bingung dan temennya cuma bilang kita nggak bisa berbuat apa-apa, mereka juga naik secara ilegal, kita nggak tahu kebenarannya. Memang secara ya ini ada bercak darah ini bisa sebagai bukti, tapi ketika mereka lagi ngobrol tiba-tiba hujan deras, seolah hujan ini pengen ngapus jejak-jejak mereka, dimana hujan itu langsung deras dan bener aja darah-darah itu perlahan hilang seketika. Bahkan yang dilihat sama Jimmy dan temannya ini bener-bener kaget, ada bekas tanah yang dimana kayak bekas seretan gitu kan. Kalau orang hujan terus main perosotan aja kan ada bekasnya kan. Nah ini tuh kayak nutup sendiri cuy, jadi kayak tanah biasa aja. Dan itu bener-bener di luar nalar. Temennya Jimmy cuman tarik nafas. Kayaknya kejadian ini kita nggak perlu diperpanjang. Sekalipun diperpanjang kita juga bingung kan. Siapa keluarga dari ke-6 pendaki ini juga. Dan kita lihat kabarnya aja, kalau memang ada orang yang merasa kehilangan nanti juga akan beritanya akan beredar. Tapi kalau memang nggak ada, mungkin penunggu Gunung Salaki ini udah ngerasa murka dan kesel dengan para 6 pendaki ini dan mereka memang harus menetap di sini. Temennya Jimmy ini cuma bisa nepuk bagian daunnya. Udah yuk sob, kita turun. Dan ternyata ketika mereka mau turun itu sempat Jimmy ini nengok ke belakang. Dan ketika nengok ke belakang, Jimmy benar-benar kaget melihat 6 pendaki ini berlumuran darah sambil nangis cuy. Dan begitu pun Jimmy langsung nepuk ke temennya. Temennya Jimmy pun langsung nengok ke belakang. Bahwa memang ke-6 pendaki ini seolah kayak diisyaratkan bahwa apa yang dibicarakan sama Jimmy ini benar. Dan temennya dikasih lihat pun seolah kayak ini adalah sebuah peringatan. Dimana ketika kalian pergi ke gunung, jangan pernah melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji di atas gunung. Bahkan ke-6 pendaki ini dikawal dengan 3 sosok yang tinggi besar. Jadi 3 sosok ini seolah kayak bawa rantai dan rantai ini diiketin di leher mereka. Jimmy dan temennya ini seolah harus ngeliat dimana ke-6 pendaki ini dengan teriakan lirih minta tolong. Dengan kondisi 3 sosok besar ini tuh nyeret atau ngegusur mereka. Dengan kondisi 3 pendaki ini minta tolong gitu kan. Sedangkan Jimmy yang mau ngelangkah nolongin tapi ditahan sama temennya ini. Ini udah bukan ranahnya kita. Dan kita pun sudah nggak akan bisa nolongin ke-6 pendaki itu karena memang kondisi 6 pendaki itu kayaknya udah nggak akan bisa diselamatkan lagi.
Akhirnya Jimmy pun ngerti dan paham. Singkatnya Jimmy ini turun. Ketika turun, temennya ini berpesan, kita nggak boleh memperpanjang situasi dan kondisi ini. Dan biar nanti gue akan jelasin ke teman-teman gue yang ada di sini. Dan sampai akhirnya Jimmy ini pun ya udahlah, nggak terlalu memusingkan dengan kejadian tersebut. Singkatnya Jimmy ini pulang kan, walaupun dengan namanya sejuta pemikiran kejadian itu nyata atau enggak. Nah ternyata ketika udah di bawah pun, udah pulang pun, si temennya ini kan langsung nyeritain, temennya cuma manggut-manggut doang. Nah nggak lama dari kejadian itu, 1 minggu kemudian itu memang ada sebuah berita. Temennya Jimmy ini bilang, ternyata memang ada sebuah laporan di mana ada orang tua yang nyari anak-anaknya yang konon katanya itu naik ke Gunung Salak. Tapi ya memang sesuai data kan, ya nggak ada nama-nama dari ke-6 pendaki ini yang naik ke Gunung Salak. Di situ pun kayak ngerasa ya, tapi untuk menjawab pertanyaan itu temennya ini kayak menutupi, atau bukan menutupi ya, karena bingung juga mau ngejelasinnya kayak gimana. Kalau diceritain pun ya karena nggak akan masuk akal juga gitu kan, jadi cuman diem doang. Dan untuk ngejawab rasa penasaran kepengen orang tua ya akhirnya disusur tim SAR. Ya memang tim SAR pun nggak nemuin apa-apa cuy, jejaknya nggak ada sama sekali, apapunnya nggak ada sama sekali. Dan di situ pun orang tuanya pun udah ngerasa terpukul dan udah ngerasa depresi karena memang ke-6 anaknya ini sudah dinyatakan hilang. Yang tahu pada saat itu cuma Jimmy, temennya Jimmy, dan beberapa petugas yang pada saat itu jaga. Dan mereka pun menutup rapat, menutup cerita itu dan gak mau menceritakan, karena kalau diceritain pun itu akan jadi sebuah bumerang dan bisa jadi juga nggak percaya. Dan sampai akhirnya kasus itu pun ditutup dan nggak tahu jenazah mereka, jenazah 6 pendaki itu berada di mana. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, hal yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.